Awal beliau sudah menyampaikan maksimal pakai KC 30. Jadi di sana teman-teman ya, kita juga sampaikan ke beliau atau ke semua customer kita ya, setiap mau buat sistem kolam, sistem chamber itu saya sampaikan mekanisnya mau pakai RDF apa, atau manual. Kalau manual kita pakai sikat beras. Nah itu kita sampaikan semua dari RDF KC, dari RDF Cina, apapun mereknya ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, alhamdulillah pekerjaan kolam koi minimalis elegan Iya, di Paiton, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Nah, ini teman-teman ya. Jadi alhamdulillah betul-betul
elegan menurut kami. Iya. Menurut kami ya, nanti nggak tahu teman-teman bagaimana pendapatnya, karena banyak asumsi elegan itu seperti apa. Jadi elegan buat kita belum tentu elegan buat Ya, orang seperti lain. itu. Gitu ya. Nah ini teman-teman ya, dari update waktu Pas pengerjaan ya. pekerjaan, update pekerjaan dari awal survei sama update pekerjaan ya, Pas pada saat pelaksanaan. itu sudah saya jelaskan. Awalnya itu kan memang di kolam lama kan di sini. Nah, kita itu lebih dari 1 minggu yang desain ya. Iya. Itu sampai kita nggak berani kirim ke beliau. Karena hampir Mentok lah. mentok. Karena modelnya kalau memanjang 3x8 itu ya gitu-gitu aja. Gitu aja. Gitu ya. Jadi apa ya? Monoton lah. Ah, Nah, beliau itu kan mau yang benar-benar totalitas karena sama-sama keluar uang, iya. terus apa ya? Ya semuanya lah. Jadi kesimpulannya beliau itu mau lahan yang di tengah rumah ya, ini di tengah rumah. Itu karena beliau juga sering duduk di sini ya. Nah, itu duduk di situ, terus beliau juga kadang treadmill di Nanti sebelah ada. sana. Nah, ini ya. Nah, itu kita konsep semua. Jadi waktu kita gambar juga bagian pondasi yang di sini nih Kalau dipindah. kita pindah ke sebelah sini. Nah, Jadi- tapi zona untuk treadmill masih ada. Iya. Gitu ya. Jadi beliau ini minta dimaksimalin lah lahan yang ada ini. Nah, lahan yang ada ini dimaksimalin. Memang dari pekerjaan ini yang berat sekali itu kita menghancurkan balok, gali dulu, Iya. lalu bikin cakar ayam, bikin pondasi, pondasi lalu bikin balok lagi. Nah itu posisinya itu di dalam, Iya. karena rumah ini dari jalan itu tinggi, teman-teman. Iya. Nah itu ya. Nah, ini terus terkait kolam ini juga kita punya inspirasi turun dari lantai teras. Nah, jadi menurut saya kalau dilihat dari sini nih sudah enak banget, betul-betul di bawah ya. Nah untuk supaya sini nggak kelihatan kaku, akhirnya kita buat anak tangga. Jadi anak tangga ya untuk pemanis saja lah, sama batu kerikil ini ya. Nah ini juga. Jadi walaupun kolam di bawah pas ada air tuh nggak masuk. Iya. Tetap Jadi kita kasih. mau buat tempat duduk gini juga enak gitu ya. Nah jadi sangat multifungsi. Nah terus untuk taman ini teman-teman ya. Nah ini kemarin kita setting ya. Jadi Landscape-nya ya. landscape-nya juga ada perubahan sedikit dari desain awal karena yang desain awal itu nggak cocok dengan pohonnya ini. Nah ini pohonnya kan 2,5 meter lah kurang lebih ya. Kalau dari sini ya, nah itu akhirnya sininya lengkungannya kita buat lebih menyempit ke sini. Menyempit. Nah ini ya. Nah dari beberapa pohon ini beliau beli sendiri. Nah, tapi referensi dari kita. Iya. Jadi saya carikan beberapa pohon bonsai dolar mini, lalu kami kirim ke beliau. Dan kebetulan cocok yang ini. Nah terkait dengan bonsai yang ada di waterfall ini koleksi beliau. Jadi beliau itu punya banyak banget bonsai. Jadi beliau itu kalau waktu saya pas ngobrol-ngobrol itu memang beliau itu pemain bonsai. Selain pemain ikan koiso juga pemain bonsai. Lalu untuk tanaman yang di belakang waterfall ini
Ini memang saya kasih yang sederhana, cuma nanti kalau rimbun di angen-angen saya bagus. Ini pohon apa tanaman lili. Nah, tanaman lili, yang lain ya wis tanaman standar pemanis taman ya. Nah itu ya. Nah untuk kolam ini tadi kita sudah ukur. Untuk air yang di dalam kolam aja itu ketemu hampir 20 ton. Ya, Iya, 20 ton. Jadi untuk ukuran kolam aja bagian dalam ini kurang lebih 3,4 kali 3,1 ya. Kedalaman 1,8 BD. Karena penggaliannya pada waktu itu udah 2 meter. 2 meter lebih. Pekerjaan 2 meter lebih. Iya. Karena kolamnya turun ya, cuman nanti kalau kita hitung dari sini ya wis anggap kedalaman 2 meter. Iya. Nah, di sini nih medianya juga nggak kaleng-kaleng teman-teman ya. Karena media filter biologis beliau yang lama itu pakai Ini kristal bio. banyak banget. Lalu ada yang kayak tahu, kotak-kotak kecil. Nah, kayak bioblok bukan itu? Bukan ya? Kalau bioblok kan ini. Nah itu lumayan banyak. Lalu kita tambahin bioserabol, bioop. Saya tambah bioop itu untuk pemberat kristal bio karena ngapung semua ya. Nah, habis itu ada RDF KC 30, ada ini MBBR pakai HLX 7 sak, lalu Masternes dan RDF lokal KC 30. Untuk media filter beliau juga banyak stok yang di kolam lama sebelumnya. Di kolam sebelumnya yang kita bongkar. Nah itu ada beberapa karung kristal bio. Itu akhirnya kita pasang di sebelah sini. Jadi semuanya yang kita pakai di sini benar-benar premium. Jadi karena kolam beliau yang lama juga biologisnya premium, cuman masih mekanis manual. Iya. Nah yang di sini beberapa yang kami pakai itu termasuk biokristal yang stok lama sama yang terus kayak tahu ya. Yang kayak tahu itu apa itu lupa saya namanya. Bukan yang GeoCube, bukan ya, yang kotak kecil-kecil. Nah itu kita pakai semua sama ada sisa mungkin 1 dus neomedia itu. Nah akhirnya untuk pemberat kristal bio karena mengapung kita tambahin lagi media biologis bioop sebanyak 4 dus. Nah, 4 dus lumayan sudah bisa mengcover 12 ton air. Nah ini dari kolam ini masuk ke chamber kosong itu melalui pipa 4 in kali 2 BD ya, skimmernya 2,5 in kali 2. Nah, penutup BD-nya kita pakai yang custom, yang bagus ya, yang gede banget pipa 5 in, 5 apa 6 in itu ya, kali berapa itu? Kali 4, outputnya 4, lalu skimmernya kita pakai Mountain Tree. Nah setelah itu masuk ke chamber RDF, kita pakai KC 30 RDF lokal ya. Lalu MBBR-nya kita pakai LX habis 7 sak, lalu Masternet habis 7 lembar, baru kristal bio sama bioop. Nah itu ya. Nah untuk pompa kita pakai yang pompa beliau yang lama itu ada Sunsun 50.000 ya, Sunsun Chat 50.000 liter per jam. Kita taruh di waterfall, airnya kenceng banget, deres banget, tebel lagi. Nah arusnya kita pakai pompa Norus 400 kurang lebih 20.000 liter per hari. Jadi kolam ini pakai pompanya total itu 70.000 liter per jam. Nah ini RDF-nya agak tekor. Tadi kita sudah sampaikan ke beliau, jadi air kolamnya ini memang nggak imbang dengan chamber. Iya.
Jadi dari kolam sama RDF airnya itu turun 20 cm. Jadi banyak banget penurunannya. Untungnya kita sudah siasati supaya chamber pompa nggak tekor. Ya. Karena dari awal beliau sudah menyampaikan maksimal pakai KC 30. Jadi di sana teman-teman ya, kita juga sampaikan ke beliau atau ke semua customer kita ya, setiap mau buat sistem kolam, sistem chamber itu saya sampaikan mekanisnya mau pakai RDF apa, atau manual. Kalau manual kita pakai sikat beras. Nah itu kita sampaikan semua dari RDF KC, dari RDF Cina, apapun mereknya ya itu. Secara keseluruhan sudah ya, air kolam aja 20 ton, yang di chamber udah nggak bisa ngitung ya. Kalau pekerjaan udah wis sekarang gagal fokus saya, nanti mungkin baru ini ya, lihat desain dulu ya, baru ketemu. Memang ada pelebaran sedikit ke sana. Nah untuk tutup chamber ini kita pakai WPC solid. Nah ini WPC solidnya kemarin habis 31 lembar, ini uangnya udah 20 juta lebih. Iya. Ini tutup chambernya aja teman-teman ya. Nah itulah. Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Sekilas review pekerjaan kolam koi di Python Probolinggo. Pekerjaannya menyangkut all in. Iya, berikut dinding ya. Iya. Jadi luas lahan ini kurang lebih itu dari sana ke sana 5 meter ya. 5 meter kemana? 560. 5,6 meter, kesininya kurang lebih 7,5 ya. 8. Jadi memang, oh ya 8 sampai pagar sana ya? Iya. 8. 5,6 kali 8 meter pekerjaan all in ya. Dari semua teras, taman, kolam, dan dinding ini. Itu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.